Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allana nuflihun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang luar biasa, yakni iman dan Islam. Kita gunakan seluruh nikmat tersebut untuk mencari ridhonya. Karena hakiki kita bersyukur yaitu syarfun ni'am liridhal mun'im, yaitu menggunakan segala bentuk nikmat untuk mencari ridho Allah yang pemberi nikmat. Iman serta Islam memang ketika dihubungkan atau dibandingkan atau dirasakan ketika kita di dunia, memang belum nampak manfaatnya, belum begitu mencolok kegunaannya. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya waddul ladzina kafaru law kanu yu'minun. Besok di akhirat orang-orang kafir, orang-orang yang selama di dunia tidak mau mengakui keesaan Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka semua berharap seandainya dapat kembali lagi ke dunia dan untuk menjadi seorang yang beriman. Artinya iman dan Islam akan sangat berguna, akan jelas manfaatnya besok ketika kita sudah pindah di kehidupan akhirat. Untuk itu, meskipun kita masih di dunia, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keimanan dengan keislaman, kita syukuri dan kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita jaga jangan sampai hilang sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita menjalankan apapun bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita jauhi segala bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, serta dengan husnudon bahwa segala perintah pasti mengandung manfaat. Sebaliknya segala bentuk larangan pasti ada madharatnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya seseorang memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk kehidupan hari esok, yakni kehidupan di akhirat. Dan takutlah kepada Allah supaya kalian semua menjadi orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati bukan sekarang yang kita alami atau di dunia ini, tapi besok di akhirat. Untuk itu dalam ayat tersebut ditegaskan supaya kita mempersiapkan diri, menyongsong menghadapi kehidupan yang akan datang. Karena yang namanya kematian itu hakun, pasti adanya, diakui ataupun tidak, suka ataupun tidak, semua yang bernyawa pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada satu makalah dari ulama, al-kaisu man dana nafsuhu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang merendahkan nafsunya, mengontrol egonya, serta beramal, berinvestasi untuk kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan di dalam akhirat. Hadirin rahimakumullah, untuk itu dalam kesempatan khutbah ini khatib menghimbau kepada kita semua, mari kita persiapkan diri, kita lakukan ibadah sebaik-baiknya. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, setiap hari, setiap saat, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sebaiknya atau prayogonipun kita jadikan hal itu sebagai satu ibadah atau sebagai tindakan yang mengandung nilai ibadah yang bermanfaat besok di akhirat kelak. Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan, kam min amalin yutasawwaru min amalid dunya fasara amalal akhirah bi husnin niyat, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah wasara amalad dunya bi su'in niyat. Banyak amaliyah, banyak perbuatan yang serupa dengan amal dunia, kelihatannya tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai ibadahnya, tetapi hal tersebut menjadi satu ibadah yang berharga karena disertai dengan niat yang baik. Sebaliknya, meskipun amal tersebut serupa amal akhirat, ketika niatnya kurang baik atau bahkan tidak baik, maka hal tersebut tidak ada pahalanya kelak di akhirat, artinya menjadi amal dunia semata. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, apapun yang kita kerjakan hendaknya kita investasikan, kita jadikan hal tersebut sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Karena amal ibadah sesuai hadis Rasulullah bahwa semua meskipun berupa amal dunia, ketika kita kawal dengan ilmu yang baik serta dikawal dengan niat yang baik, itu akan menjadi ibadah yang insya Allah makbulah indallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir khatib mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW dengan tujuan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, sebagai pengontrol, sebagai penenang kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Hadis yang sudah sangat masyhur dan khatib yakin semua hadirin sudah hafal bahkan memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, idza matabnu adama in qata amaluh illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika Bani Adam, kita semua meninggal, maka sudah putus segala amal ibadahnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama,
sedaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir sampai besok di akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaat baik dari diri sendiri maupun orang lain. Ilmu bermanfaat tidak harus berupa ilmu agama. Apapun ilmu yang penting itu manfaat yang tidak bertentangan dengan syariat, insya Allah itu juga menjadi amal yang tidak akan putus. Yang ketiga, waladin soleh yat'ulah, generasi anak cucu yang soleh dan solehah dan mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata abdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi ahdih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah ittaqullaha waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai tambahan di khutbah yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sekedar mengingatkan, menghimbau untuk kita semua, untuk kita memanfaatkan momen tersebut. Kita gunakan bulan Maulid sebagai satu gerakan cinta kepada Rasulullah SAW. Mengutip dari hadis beliau, man azzama maulidi kuntu syafi'an lau yaumal qiyamah. Siapa saja yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiranku, maka aku baginda Rasul akan menjadi syafi'an, orang yang menolong yang mensyafaati besok di hari kiamat. Sebagai penegasan, di dalam tarikh kita ketahui Abu Lahab, seorang yang kafir yang celakanya sudah dinas di dalam Al-Quran, setiap hari Senin saja mendapatkan keringanan siksa karena memuliakan hari lahir baginda Nabi, apalagi kita sebagai umat beliau. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, wa'lamu annallaha amarakum amran amima wa qala jalla jalaluhu alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya waddin
salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladina wa ahli qaryatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyya min ahli jahli wa syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.